Ini ada lagi yang masuk, teman-teman. Saya bacakan lagi ya. Atas nama Iman Rahasi digagas Bang Andi, 100.000 rupiah. Atas nama Nur Alim AR Andi Rahim, 5 juta rupiah. Ya tahu. Waduh, dia sendiri yang menyumbang, baru disebut. Masya Allah, memang luar biasa. Jago mana tahu? Luar biasa. Bang Jumpa Jokil Mabas, 5 juta rupiah. Masya Allah. Ada juga namanya Mas tahu. Mana Ustaz Alif ini? Persiapan, tunggu dulu. Dia baru pulang pemakaman katanya tadi. Oh, Masya Allah. Pak Bombo meninggal. Meninggal akalnya ya, meninggal. Badannya masih hidup. Akalnya ya, mati. Gitu. Iya. Marlina Lubis, 500.000 rupiah. Masya Allah. Laskar, monitor Laskar. Monitor kakak, monitor. Ini dia teman-teman, anak tirinya Pak Bom Bom. Ya, silakan buka kamera. Tapi gelap di sini Bang Suma. Iya, nggak apa-apa, tinggal nyalakan lilin. Ada Peri gantian dulu sama Bang Ardiansa sama siapa? Ustaz Alif ya. Siapa yang bisa gantian dulu? Ferry boleh, Ferry. Ya, Saya izin saya aja turun di bawah aja. Oh iya, silakan. Siap. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap. Kontak-kontak aja Pak Bakri besok ya. Iya, atau Laskar Kristus ada turun dulu. Iya, udah turun semua. Gelap, coba lihat mukanya Om. Mana cahayanya? Gelap di sini. Giginya yang kelihatan. Pakai obor Laskar. Pakai obor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Masya Allah. KTP aku udah masuk Bang Sandi. Iya. Udah KTP udah ada sampai saya, Dek. Udah terkirim tadi. Ya. Ini yang mana ya? Muka mana, gigi mana, hidung ini? Kupingnya aja Gurunda. Banyuma dia umumkan lagi yang terakhir tuh Banyuma. Yang mana Bang Andi? Terakhir tuh saya kirim 1 juta dari namanya siapa ini ya? Ini bisa kelihatan Bang. Bantah Tabungan Negara, Bang Andi. Iya, enggak kenapa? Tidak ada Asena. Enggak sana ya. Namanya Manjada, Wajada namanya. Nah. Oh iya, Masya Allah. Wajada. Maaf, saya lagi jauh dari rumah ini Bang. Siap. Tidak apa-apa. Nanti kalau udah saat baru. Bukan Wajada itu Abang Asis itu Bang Andi. Oh ya. Bang Asis. Bang Asis ya? Iya. Oh Masya Allah. Tinggal nunggu Pak Ketua dulu ya. Tunggu bentar ya. Siap. Pak Ketua ya. Atau enggak? Siap. Tunggu Pak Ketua bentar. Kurang satu Ustaz Alif. Paling lu nanti kirim tanda tangan kamu di atas kertas yang bersih ya. Ustaz Alif udah naik. Siap Bang Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini dilaporkan 3 yang bersyahadat. Sudah ini menyusul orang saudara kita dari Katolik nih, Ustaz Sugi, Ustaz Alif sama Bang Ardiansa. Ini saudara kita baru-baru diskusi karena dia nggak suka congornya bombongnya lebar, ya dia bersyahadat itu. Masya Allah, cakep kali, kayak orang Cina ya. Masya Allah. Gelap di sini Bang Suma. Iya, udah terang itu deh, udah terang pun. Udah terang. Udah keren. Ya udah langsung aja dulu Banyu. Langsung syahadat ya. Syahadat ya, langsung ya. Oke, siap. Iya, untuk adik saya yang baru ini, adik baru lahir ini, adik bungsu ini. Adik bungsu Laskar Kristus. Siapa namanya? Martina. Valen. Oh, Valen. Oke, ikuti saya. Simbol tauhid
satu Tuhan. Jangan begini ya. Kemarin kan gini, sekarang gini. Ya. Iya. Ya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Jadi teman-teman sekalian dimanapun sahabat berada, yang di YouTube kurang lebih 2000 lebih yang nonton, yang ada di Zulkifli M. Abbas, dan juga yang di TikTok kurang lebih 3000 nih. Laskar Kristus ini kalau nggak salah saya beberapa kali diskusi dengan beliau. Alhamdulillah dia menggunakan akalnya, maka sampailah kepada kebenaran. Meninggalkan ajaran paganisme, kemudian menjadi pengikut Yesus. Nah, ini baru aslinya pengikut Yesus. Karena Yesus itu adalah seorang yang saleh. Ibrani 5 nomor 7. Atas kesalehannya kemudian doanya dikabulkan. Nah itulah, Yesus itu orang saleh, berarti dia adalah orang yang Islam Muslim. Seperti itu Adinda Laskar Kristus. Nah, tadinya Katolik kan ya? Ya, Katolik Bang Suma. Oke, baik, ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Tiada yang tidak bisa kalau Allah sudah menghendaki. Masya Allah. Silakan Dinda Alif, doakan adik kita ini yang ganteng. Silakan. Oke, terima kasih Gurunda. Mohon izin juga para guru semua ya. Izin kita berdoa sejenak, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di momen yang istimewa ini. Izin memimpin para guru semua dan saudaraku yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aminkan doa ini, karena ketika Anda mengaminkan sama aja Anda menyetujui apa yang kami doakan, dan wa ana kadalik, seperti itulah yang kita harapkan bersama. Mohon izin para guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Curahkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Tetapkanlah hidayah-Mu pada diri kami ya Allah, juga kesehatan dan kekuatan pada kami ya Allah, dan limpahkanlah rizki-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, ridhomu ya Allah dan jannahmu ya Allah. Dan lindungilah kami ya Allah dari segala keburukan dan neraka ya Allah. Lindungilah kami semua dari segala keburukan dan jauhkanlah kami dari neraka-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'ala qaumil hasidin wangsurna 'ala qaumil munafikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini adek ini Laskar Kristus sudah sunat belum? Saya sudah sunat sejak kelas 2 SMP Bang Suma. Alhamdulillah. Ini posisi sekarang di mana? Timur Leste? Saya di Sumbawa, Kabubak. Sumbawa, NTB? Mataram? NTT. Iya. Di situ mayoritas Muslim. Di sini mayoritasnya Protestan, Bang. Nah, nanti kalau pulang ke rumah gimana dong? Ditahu sama orang tua? Enggak, makanya saya bilang mungkin kalau udah habis syahadat sekarang kan Bang, palingan nanti saya itu ke Bima antar ke Lombok saya Bang, karena kebetulan ada juga kakak saya perempuan itu yang pertama kan dia kan mualaf juga kawin sama orang Lombok. Di mana posisinya? Kurang tahu dia di Lombok mana, saya kurang tahu Bang. Jadi gimana dong? Nanti kan saya kan bisa ke sana gitu Bang. Ada biayanya ke sana? Ya alhamdulillah lah, nanti pasti bisa lah. Ya nanti kalau ada apa-apa hubungi Bang Handi ya. Iya nanti. Iya. Kan nomornya Bang Handi udah ada di saya, nanti kalau misal ada apa-apa pasti saya hubungi. Iya. Nanti minta biaya sama Bang Handi untuk ke Lombok, ketemu dengan kakak di sana. Pokoknya apapun kesulitannya mohon diinformasikan ke kami, ke Apologet Islam Indonesia. Bisa langsung ke saya, bisa ke Bang Handi, bisa ke Bang Ardiansa. Ya. Tapi saya mohon buat ini Apologet Islam Indonesia dampingi saya terus gitu loh Bang, supaya ya, saya itu, supaya saya itu bisa mendalami Al-Quran itu sepenuhnya. Iya, amin. Mungkin nanti Bang Handi nomor HP-nya Ustaz Hanafi bisa diserahkan ke beliau juga ya, untuk pembinaan. Saya udah serahkan nomornya ke Pak Arif yang di MA. Beliau punya channel di situ. Segera kok, insya Allah besok. Keren. Masya Allah, subhanallah indahnya Islam. Bang Arif, syukran Bang, thank you Bang. Jakarta kita ngopi Bang nanti. Ya. Ya, jadi teman-teman silakan yang mau bantu sahabat kita Laskar Kristus, nama lengkapnya Marta Tilaar, bisa melalui rekening MMCI atau melalui giftnya silakan. Mumpung ada kesempatan untuk berinfak dan bersedekah, ya gunakan momentum ini dengan baik daripada dananya dipakai slot judi online, mending dipakai infak. Ya silakan Bang Handi. Mungkin ada wejangan dari Ustaz Salif atau Dinda Ardiansa atau Ahi Sugi, silakan. Pada Sugi tafadhol. Ini lawannya Pak Disugi juga kayaknya ini diskusi. Pada monitor. Masya Allah, subhanallah. Ayo, yang lain. Saya orang Silakan. terakhir, jadi saya persilahkan kepada ustadz-ustadzku. Monggo, Fatul Ustadz.
Kelihatan lagi ngantuk beliau itu. Silakan Dinda Ardiansa atau Dinda Alif, silakan deh. Kalau saya minta didoakan selamat sampai tujuan aja Bang Zuma, karena ini lagi di bisnya ngebut banget. Mau kemana rupanya dek? Pada Masyar? Kemadiun Gurunda, Kemadiun kerja. Oh, Bisnya Madiun. ngebut banget, lanjut Gurunda. Ya tinggal disentil drivernya toh. Siap Gurunda. Oke. Suruh pelan-pelan. Ya Kalau silakan begitu- Dinda, silakan. Sudah ditutup, Ya, baik. tutup camnya dulu deh, biar nggak pegal. Tutup camnya ya, biar duduk nyantai. Udah lanjut, tutup aja. Iya, nggak Biar- apa-apa. Biar duduk nyantai. Berarti saya udah bisa tutup kamera bang. Ya dah. Itu udah bisa. Ya. Baik, saudaraku, antum saat ini sudah menjadi bagian dari kami, menjadi saudara seiman seakidah. Anda saat ini menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Perintahnya di dalam Al-Quran ini sebagai pesan ya, wajib kami saling menasihati dan mewasiatkan dalam hal kebaikan, bahwa di dalam surah Al-Baqarah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u Insyaallah, Bang. khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ketika Anda sudah menjadi seorang beriman dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, menjadi seorang muslim, maka masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, totalitas, menjadi seorang mukmin. Ya, menjadi seorang muslim. Tinggalkan semua kebiasaan, praktek ibadah dan sebagainya yang mengganggu akidah yang lama itu tinggalkan. Totalitas menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, laksanakan sholat, kewajiban 5 waktu sehari itu dijalankan, puasa di bulan Ramadan dijalankan, semua perintah kewajiban yang ada di dalam Islam wajib dijalankan, dan semua yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib dijauhi. Itu aturannya di dalam Islam, ya. Itu harus dijalankan. Namun berkaitan dengan sholat ibadah, tentu kita boleh bertahap semampunya dulu kita ikuti praktek sholat kita laki-laki, ikut sholat berjamaah di masjid, ya perlahan sebisanya dulu membaca bismillah, ya baca bismillah, baca alhamdulillahirabbil alamin, ya baca alhamdulillah dan seterusnya. Intinya membiasakan diri menjalankan kewajiban, lakukan sholat, terutama sholat fardu sehari 5 kali. Itu wajib dijalankan untuk kita sebagai seorang muslim. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Al-Quran juga mengabarkan bahwa ketika seseorang menjadi seorang beriman, surah Al-Ankabut ayat 2, bahwa apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman dan tidak diuji. Artinya di sini Al-Quran mengabarkan ketika kita menjadi seorang mukmin atau seorang muslim, maka nanti akan ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tantangan dan lain sebagainya. Allah sudah juga mengabarkan bagaimana gambaran ujian bagi manusia. Manusia akan diuji, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat gitu. Jadi nanti akan ada rasa kelaparan, mungkin kita dijauhkan dari saudara kita yang sebelumnya satu keyakinan dan sebagainya. Pokoknya akan banyak ujian yang akan kita lalui. Al-Quran sudah mengabarkan seperti itu. Itulah pembuktian Anda benar-benar serius atau tidak ketika Anda menjadi seorang mukmin. Namun Allah mengabarkan wabasyiri sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu ketika mereka menerima ujian, menerima cobaan, maka mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini berasal dari Allah, semua segala sesuatu dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi kuncinya adalah semuanya bersabar dan bertawakal, jalani itu, bertakwa kepada Allah, tetap jangan menjauh dari Allah, karena ujian itu akan kita lalui, membuktikan bahwa iman kita itu kuat dan menjadikan kita pribadi yang lebih hebat lagi dalam beragama. Begitu ya. Nah, tahapan-tahapan awal yang biasanya wasiatkan kami kepada orang yang baru mu'alaf, melakukan mandi besar, ya, basuh seluruh anggota tubuhnya, niatkan saja saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Jadi dibasuh seluruh anggota tubuh, sebelah kanan, sebelah kiri, dan semua dibersihkan, yang ada mata, hidung, telinga, semua dibersihkan. Niatkan seperti itu ya, niatkan mandi besar. Dan ingat nanti ketika Anda menjalankan sholat, misalnya nanti waktu subuh Anda sudah wajib menjalankan subuh, ikuti berjamaah dengan saudara Anda yang sudah duluan di masjid. Sampaikan aja, saya ini baru mu'alaf, Anda makmum, dan nanti minta dibimbing juga lebih afdol di sana langsung, secara langsung. Insya Allah saudara kita sama dimanapun berada, sholatnya sama, bacaannya juga sama. Begitu ya dari kami. Mohon maaf, mungkin nanti ada dari pihak yang lain mau menambahkan.
Terima kasih. Amin. Terima kasih Ustadz. Nama akunnya kayaknya bagus diganti nanti ya. Ya ini dari tadi saya berusaha mau ganti nama akunnya ini Bang Suma, tapi kan saya baru ganti, butuh 1 minggu baru bisa ganti lagi ini Bang Suma. Kayaknya baru bisa ini. Ya nanti Paling- tulis saja. Paling kau sebenarnya ini tiba-tiba syahadat gitu loh. Sudah selama ini kamu mengikuti debat ini bagaimana? Saya mengikuti debat ini Bang Handi, mungkin udah ada 3 bulan lebih saya Bang Handi. Saya lihat debat-debat di Bang Suma, di Bang Inspirasi ini. Kayaknya saya baru pertama kali masuk di Bang Inspirasi ini. Di roomnya Bang Jonathan Nandar. Kalau saya naik di roomnya Bang Jonathan Nandar, kalau saya bertanya itu Bang Jonathan Nandar itu menggunakan bahasa Ibrani, jadi pemahaman saya nggak sampai gitu Bang. Oh, ketinggian. Ya, ya. Ketinggian. Jadi ketika bisa naik di roomnya Bang Inspirasi ini saya senang sekali tadi. Bertanya, dijelaskan. Nah dari situ saya mulai memahami gitu. Iya. Tapi kemarin benci kali sama Bang Suma kan ya? Ya Iya dong. jujur aja kemarin itu waktu pertama kali main TikTok Bang Suma, kalau saya nonton di Bang Suma itu jujur saya sering taping yang nggak senonoh juga gitu Bang Suma. Rasanya ingin cakar mukanya Bang Suma gitu. Tapi malam ini Bang Suma saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya. Ya. Sama-sama. Tapi dari suaramu sih dari pertama debat dengan saya itu, dari suaramu itu memang cerminan sebagai seorang muslim, cocoknya memang. Dari suaramu sekeras apapun nadanya itu tetap lembut. Ya. Itu sudah ada cerminan hatimu lembut, karena orang yang berhati lembut yang bisa sampai ke Islam. Iya. Gitu. Jadi ada niatan mau cakar mukanya Bang Suma gitu. Kalau niat cakar sih gak ada Suma. Kebetulan logat-logat kami di timur ini agak Sama. agak keras. Sama dengan orang Makassar. Sama-sama logatnya juga di sini juga begitu. Keras Kiko dong. Terima telepon dia. Terima telepon. Ada telepon dari bapaknya mungkin. Enggak, dari teman. Ya besok nanti ada tim yang hubungi ya. Oke, siap-siap Bang Handi. Nanti kalau ada apa-apa mau bertanya atau ada butuh sesuatu, jangan sungkan ya. Info ke Bang Handi ya. Kalau nggak salah kemarin Pak Haji Pendi pulang dari NTT, dia bangun pesantren di sana Bang Juma. Terus saya coba dah. Oh ya? Iya, Pak Effendi? iya, beliau. Masya Allah. Jadi cita-cita saya Bang Juma pengen jadi apologet juga gitu Bang Juma. Harus apologet Islam kan? Iya dong. Iya. Iya dong, Karena- harus berdalam Al-Quran. Bang Suma. Saya ini kebanyakan di pedalaman ini, aduh, Pedalaman banyak orang yang tidak kenal Islam. saya kenal Islam, mereka pergi gereja itu setahun sekali, tapi itu pun pas Natal. Natal. Jadi Tapi itu jadi pas saya Natal. Natal. jadi Tapi itu pas Natal. Ini kepas kenapa? Ini kepas pusing Mau dia. syahadat juga kayaknya Gurung Daket. Iya, Pak. ini karena Gurunda pakai pas ini handphonenya mereknya O10 jadi agak doubling. Ganti handphone itu pakai pas, jangan pakai merek O10. Terbuat dari kayu, gimana tidak ini rusak. Juga ya, masih juga dia mualaf juga dia Os ya. Iya dong. Lama. Otaknya berfungsi gimana dong?
Ya udahlah, yang penting lebih baik dari Kristen dulu, nggak apa-apa lah. Iya. Makanya Gurunda saya tanya pakai pas ini kalau mau syahadat saya rungkatkan komalku sekarang ini. Gak apa-apa lah. Adik saya kan ada 3, keponakan saya 2. Udahlah, udah cukup lah itu 5 masuk Islam. Kok gitu? Jadi biarlah ponakan masuk surga situ neraka gitu maksudnya. Enggak, biar ada nanti hari raya, ada Natal, jadi ganti-gantian bagi kuenya. Belah peda. Dasar. Mati Cak balule. Mija. Mati Mija. Ayo lah, ayo ikut sama Laskar Kristus, ayo. Belum sanggup saya loh, Bang Juma, belum sanggup loh saya, benaran loh. Kenapa bisa? Apanya nggak sanggup? Menyangkal Yesus sebagai Tuhan belum sanggup saya loh, benaran loh. Ya benar. Kenapa Yesus jadi yang tertawa? Dibilang Yesus bangke, dasar lu ya. Gue nggak pernah ngajarin diri gue Tuhan, lu sembah, dasar lu bangke peda ulu. Dibilangnya kayak gitu, makanya dibilang Yohanes 7:22, enyahlah daripada aku kepas, kepalamu gimpe. Nah, gitulah. Yohanes 13 ayat 13, kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Kau sudah menyebut aku guru dan Tuhan. Kau sudah Lah amporo. Tuan. Bukan Tuhan, Kurios. Aku tadi udah curiga tadi sama Laskar, pasti mualaf nih malamin, makanya saya keluar mualaf nih. Ternyata mualaf. Betulan. Tadi saya masuk, saya dibilang Mbak Vera diam kepas, makanya saya keluar. Wah gawat nih, mau masuk. Kan berarti doa bunda dijabah Allah loh, Kepas, buat Laskar malam ini. Enggak loh, Bunda Vera. Saya sebenarnya kesal sama Laskar Kristus ini. Pasti mau masuk nih kayaknya ini. Gol. Ternyata betul, Masya Allah. Nah terus kapan Kepas? Malam ini juga dia, Bang. Aduh, jangan dulu deh. Gua nanti dihapus dari keturunan gua. Pokoknya kalau Kepas mualaf, mulai dari sendal sampai songkoknya saya yang belikan langsung. Aduh, enggak Bang Juma, udah Bang Juma, cukup Bang Juma, udah, makasih Bang Juma. Dia tadi Bang Juma Gue belikan pokoknya. Ku belikan apa yang diminta. HP diminta aku belikan, minta laptop ku belikan. Udah Bang Juma, udah cukup. Serius. Cukup adik saya 3, keponakan saya 2, udah. Bahkan sepatu dari kulit durian pun ku belikan kalau kau minta. Masalahnya nanti ini Gurunda, dia minta ini B2 panggang gimana? Pokoknya aku belikan sepatu dari kulit durian, baru jalan-jalan sama Pak Bom Bom, begitu jalan injak kakinya Pak Bom Bom. Aduh. Bisa ya, masuk juga kamu ya, Laskar Kristus ya. Gila nih, dalam hati gua. Tinggal Gak apa-apa lah. Adik saya pun 3 masuk Islam, keponakan saya 2. Gak apa-apa. Kamu harus juga, pokoknya kamu minta apa, saya belikan. Udah Bang Juma, apa ini, terpenuhin semua masalahnya, masalah gini ya. Sulit, makanya sulit. Masalah menyangkal Yesus sebagai Tuhan sulit. Bahkan kau mau jadi peternak babi pun ku kasih. Kalau saya masuk Islam dapat hidayah, saya nggak minta apa-apa. Yang penting saya tetap menjalankan kebaikan. Tanda-tanda ini, tanda-tanda. Pan rasa kok Kepas. Pokoknya nanti kau syahadat, langsung kamu di Istiqlal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya kau nanti jadi Bilal. Man rasa kok Kepas, tukang azan nanti kau. Tapi bagian komatnya saja.
Bagaimana dia udah berjanji daripada masuk Islam lebih baik masuk angin. Dia udah berjanji begitu. Minimal dia azan di kupingnya anaknya nanti Bang Andi. Tengoklah nanti. Ayo kipas. Iya. Amin, Bunda aminin. Ntar aku kasih ya fotoku ya dengan umat muslim aku di masjid. Ntar aku kasih. Perguruannya Edis ini ke masjid Pak Buka. Ntar aku pakai kopiah nih Bang Juma. Pakai kopiah enggak? Itu fotoku yang lama pakai kopiah. Mau tahu nggak Bang Juma jabatannya dia? Apa? Dia Wakatindal. Apa itu? Wakil Kepala Penitipan Sendal. Iya. Kalian aja Bang Endi uang recehan dititipkan supaya enggak kering-kering waktu sholat. Iya, betul. Cocok ini anak cocok. Kayak pas ini memang cocok dia jadi pekat. Pada intinya ya pokoknya Laskar Kristus ini ya karena kamu sudah masuk Islam ya semoga kamu lebih baik lagi ya menjalankan 5 waktu ini berat loh. 5 waktu sholat gak gampang loh, puasa gak gampang loh. Iya tahu. Itulah yang membuat kamu berat masuk Islam. Bayangkan aja loh, pagi-pagi subuh harus menghadap kepada Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wah, udah pintar ceramah dia. Sebentar lagi dia yang syahadatkan ini orang tuanya. Begini loh Bang Kepas, kita lebih mulia itu melayani Sang Pencipta setiap saat daripada tunggu 1 minggu sekali. Masya Allah. ini luar biasa. Biasa ini. Masya Allah, ini memang Bang Juma memang sudah dapat hidayah. Ini memang ini aslinya. Iya aslinya memang. Aslinya ini yang dapat hidayah, nggak kaleng-kaleng nih Bang Juma. Iya betul. Nggak salah kamar nih. Iya betul. Terus Kepas kapan? Kalau saya nanti dulu Bang Juma, masalahnya berat nih. Berat di ongkos. Bukan, berat penyangkalan nih. Bukan masalah ongkos, bukan penyangkalan. Bagaimana Yesus orang soleh? Gimana? Yesusnya orang soleh, dia bukan orang kafir dong. Ibrani 5 nomor 7. Dalam kesolehannya, doanya dikabulkan. Nah, dia orang soleh. Kamu apa? Hah, masih mau aku datang besok ya, Bas? Mati bija. Gimana dong, Kipas? Kayaknya tadi nih si Laskar Kristus ini ditarik yang mantan Katolik yang masuk Islam tadi kayaknya nih si Laskar Kristus ini. Siapa mantan Katolik? Oh, yang Kan tadi, yang tadi. enggak, Os, ada tadi kan yang siapa itu Os namanya Os? Abang Ferry. Iya itu tuh ya itu. Dia Katolik masuk Islam dia. Masih aktif saudara Kepas masih aktif di ini, di pengacara LSM. Masih. Masih, saya kan buka LBH, buka media Gratis. buka apa? LSM, buka logam. Gratis. Kalau LBH gratis kok, pakai logam harus pakai duit. Ya. Makanya Gimana? kalau saya mualaf dapat hidayah, ya nggak usah dikasih Bang Juma ya, saya pun ya cukup lah. Artinya masalahnya bukan apa ya, ini masalah hati. Ya kalau saya kasih kamu kasus tuh kata ini masa nggak mau? Nggak juga Bang Juma Itu masalah hati. Gelora Bung Karno rencana Bang Handi gugat. Katanya warisan dari neneknya. Gimana? Kamu mau nggak jadi kuasa hukumnya Bang Handi? Gimana Bang Endi? Gelora Bung Karno kita gugat. Bang Endi? Dengan lapangan ini, Bandar Sultan Hasanuddin. Gimana? Mau nggak jadi kuasa hukumnya Bang Handi? Nanti akhirnya itu Bang Juma, masalah itu Bang Juma ini dulu. Laskar masalahnya dari itu namanya Laskar Kristus loh. Laskar Kristus nggak main-main loh. Bisa masuk Islam nih kawan nih, tapi nggak apa-apa lah. Apa-apalah. Yang penting saya ikut juga nanti kan gitu kan Kepas ya.
namaku Laskar Kristus, tapi aku bisa mualaf. Masa kamu nama Kepas gak bisa mualaf? Iya betul. Kepas, kepala pas-pasan. Masa nggak mualaf tanya? Bang Gimana? Juma tahu arti nama Kepas itu? Simon Petrus. Kepala Petrus itu, Bang. Kepas itu kalau di Makassar namanya kepala talang. Itu bang. Oh, ini Os ya, ketawa ya Os ya, dapat apa ya, pengikut baru ya Os ya. Enggak apa-apa. Pokoknya Gambar pakai pas Bengkala. saya kontrak seumur hidup di Komal saya. Ah, itu. Sampainya dia mualaf, sampainya dia syahadat, ya kan? Habis ini, habis Kepas yang kita syahadatkan lagi siapa nama itu? Nehe. Bukan. Ada lagi itu yang Yesus dipanggil Dinda sama Kekanda. Masaha. Masa Sang itu gimpe, kau belamba. masih ada satu lagi Gurunda, Yauduh namanya. Itu Oh, iya, pasien Yahudu, Kusuma itu di Yahudu, sini. iya, betul, betul. Pasien Kusuma di sini. Satu lagi Roy yang bilang Yesus Ada ciptakan tadi Bang malam Suma. Roy Yesus jual menciptakan beli Bang Suma. Ibrani, ya itu semua itu pasienku semua di sini tuh. Iya. Major. Itu kalau dikumpulkan dalam satu masjid, baru salat berjamaah, Kepas yang imamnya, masya Allah luar biasa. Salat subuh 4 rakaat diambil. Jadi ditanya kenapa ambil 4 rakaat saat subuh? Ya, biar diskon zuhurnya nanti 2 dipindahkan ke subuh, zuhur 2 aja. Bikin aliran baru. Aduh, para Kepas. Gimana Kepas? Mau kasus yang saya kasih? Kasus Bang Juma ada aja itu. Tapi yang saya masih bingung nih sampai sekarang, Kristus loh masuk Islam loh. Bagaimana dia nggak masuk Islam, sedangkan Yesus sendiri Muslim? Bagaimana kawan saya ini? Jadi Bang Suma, kepanjangan Kepas ini kepala pas pampres orang Kristen. Iya. Wah, besar kepala dia pas pampres, ablamat. Dengan Kepas itu batu yang teguh, batu penjuru di Alkitab. Saya mengarahkan semua. Pantasan aja kamu keras kepala, ternyata kepalamu kepala batu. Ini bukan kepala pas